Kalau isu nasional kan ekonomi kreatif kan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru kan Mbak. Oke. Paling enggak pemerintah daerah juga merespon tentang itu bahwa industri kreatif itu enggak melulu industri tentang padat modal, padat karya, tapi industri kreatif menuju padat cipta gitu loh. Yang berubah dengan IP juga nanti kan. Dari sekian subsektor tadi yang sekiranya potensial di Blora gitu, kira-kira yang punya daya saing tinggi untuk kemudian kita kontestasikan baik di level nasional dan global. Pusat kreativitas saat ini kan KEK budaya Jawa semi pesisiran. Wow, ini menarik ini teman-teman. Subsektor yang bisa diunggulkan tersebut. Kalau ekosistem ekonomi kreatif sudah terbentuk dan berjalan di Blora, saya membayangkan ini Blora akan menjadi pusat kreativitas budaya Jawa semi pesisiran. Wow, ini menarik ini teman-teman. Bukan hanya soal hutan jati yang membentang atau tanah kapur yang retak di musim kemarau. Ia adalah panggung sunyi tempat imajinasi bertahan, tempat cipta karya lahir dari ketekunan, bukan sorotan. Di balik kria kayu-kayu jati, motif batik yang terus menggali otentisitinya, dan UMKM yang berjuang di lorong-lorong pasar, ada denyut ekonomi kreatif yang belum sepenuhnya dikenali. Indonesia memiliki 17 subsektor ekonomi kreatif. Tapi berapa yang sungguh-sungguh tumbuh dari non-urban city seperti Blora? Pertanyaannya, lalu siapkah Blora menjadi bagian dari peta besar ekonomi kreatif Indonesia? Halo teman-teman Ekraf, saya Sana Vero. Selamat datang di podcast Beta yang diinisiasi oleh Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Blora. Untuk mengetahui pertanyaan besar tadi, saya sudah ditemani dua narasumber kita, yaitu Cak Ruth dan Mas Adi. Selamat datang Cak Ruth dan Mas Adi. Terima kasih Mbak Vero. Terima kasih. Jadi teman-teman, Cak Ruth ini adalah Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Blora dan juga kita ditemani oleh Mas Adi, yaitu pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Blora. Hari ini kita akan mencoba mengulik dan diskusi tentang bagaimana ekonomi kreatif dan bagaimana itu berlangsung di Kabupaten Blora. Begini, langsung saja Cak Ruth. Ini kan ekonomi kreatif itu kan hal baru gitu di Indonesia. Tentu untuk kemudian sampai di Blora butuh sekali waktu yang panjang untuk kemudian mengenalkan ke masyarakat luas begitu. Nah, bisa dijelaskan ke kita sebenarnya apa sih ekonomi kreatif itu dan bagaimana ekonomi kreatif itu berperan mengambil perannya di Kabupaten Blora. Silakan Cak Ruth. Oke gini Mbak Vero ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ekonomi kreatif itu adalah ekonomi yang berbasis ide, kreativitas dan inovasi. Jadi kalau bisa dibahasa sederhanakan adalah ekonomi yang jualan ide. Jadi bukan jualan bahan mentah, tetapi yang jualan ide. Gitu. Jadi seperti kita tahu kan di Blora ini ada banyak bahan baku. Nah, kita harapkan dengan ekonomi kreatif ini kita bukan lagi jualan bahan mentah, tetapi jualan barang yang sudah jadi produk. Jadi jasa yang dihasilkan dari imajinasi para pelaku ekonomi kreatif tersebut. Dengan begitu kan ada nilai tambah dibanding kita jualan bahan baku mentah. Gitu. Nah, tentang seberapa penting ekonomi kreatif ini di kabupaten-kabupaten khususnya di Blora sangat penting Mbak Vero. Karena apa? Dengan ekonomi kreatif ini daerah juga akan mendapatkan suatu tambahan pendapatan. Ya, tambahan pendapatan ini bisa dari sektor pajak, pariwisata, dan lain sebagainya. Karena dari ekonomi kreatif itu akan lahir banyak produk dari ide-ide kreatif yang dihasilkan oleh
para pelaku kreatif tersebut. Tadi mention tentang jualan ide begitu atau bagaimana jualan yang dimaksud itu seperti apa, Cak Ruth? Apakah itu kayak intelektual propertinya atau seperti apa? Jadi gini, setiap daerah itu kan punya kekhasan masing-masing. Baik. Bisa dari kulinernya, bisa dari produk kria, dari seni dan lain sebagainya. Nah, dari barang-barang atau produk-produk yang ada itu, para pelaku kreatif itu kan masing-masing orang dengan latar belakang masing beda-beda, tentu punya imajinasi, punya ide untuk bagaimana barang ini lebih laku atau lebih menarik perhatian. Nah, dari situ tentunya akan lahir banyak barang yang tadi yang akan jualan. Jadi jualannya bersifat gimana ya istilahnya? Produk-produk baru yang sebetulnya tidak baru, bisa juga seperti itu. Jadi pengembangan. Ya, ya. Dan nilai tambah. Ada nilai tambahnya. Produk Di sebelumnya samping lah. itu juga karena ini sebuah ide, ekonomi kreatif ini juga terkait dengan haki. Jadi hak kekayaan intelektual ini nanti bisa dihakikan. Semacam IP Mbak yang jelaskan, intellectual property yang sebelumnya Mbak Vero singgung tadi sih. Artinya ekonomi kreatif ini adalah sebuah platform untuk mengakomodir haki tadi. Salah satunya seperti itu. Baik, juga sebuah bentuk ekonomi yang tidak terlalu mengandalkan alam dari bahan baku dari alam, karena bisa berupa ide, bisa berupa kreativitas yang lain. Jadi tidak hanya mengandalkan bahan baku yang ada di alam ini. Jadi, ini kan tentu butuh waktu, long way to go untuk kemudian mensosialisasikan ke masyarakat tentang platform tadi, kemudian benefitnya untuk masyarakat luas begitu ya. Dan saya dengar memang ekonomi kreatif khususnya KEK di seluruh Indonesia ini kan campaign untuk 17 subsektor yang sempat kita dengar bersama gitu. Lalu bagaimana situasinya dan bagaimana konteks 17 subsektor tadi dalam pengembangan khususnya di Kabupaten Blora, Cak Ruth? Jadi untuk Kabupaten Blora Mbak Vero ya, ini sudah menunjukkan komitmennya untuk pengembangan 17 subsektor ini, diantaranya satu, sudah dibentuknya Komite Ekonomi Kreatif sejak Oktober 2022. Baik. Gitu. Nah, di mana Komite Ekonomi Kreatif ini salah satu tugasnya adalah memfasilitasi atau menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan para pelaku kreatif. Kedua, dengan sudah dibentuknya Blora Creative Space. Ya, ya. Ini kan salah satunya juga untuk 17 subsektor tadi untuk pengembangan itu. Itu kalau boleh tahu Blora Creative Space itu dari kapan? Artinya dari lahirnya atau terbentuknya KEK terus kemudian ada BCS itu rentan waktunya? Itu rentang waktunya 1 tahun kurang sedikit, Mbak. Sudah Jadi, ada BCS. Oktober 2022 kita Komite Ekonomi Kreatif dibentuk, kemudian kita melakukan studi banding, terus kita punya pemikiran loh kalau begitu untuk meningkatkan kapasitas atau pelaku ekonomi kreatif itu naik kelas perlu sebuah ruang untuk pengembangan. Akhirnya pada September 2024, jadi hampir 2 tahun, bukan 1 tahun, sorry. Itu terbentuk Blora Creative Space itu. Nah kalau lihat potensi Blora Creative Space kan ini Mbak, buat ruang kan buat interaksi para pelaku, melahirkan kolaborasi. Habis melahirkan kolaborasi paling enggak kan kita melakukan aksi tersebut apa mungkin teman-teman antar penggiat event terus buat segala sesuatu yang berkaitan dengan industri ekonomi kreatif lah. Dari ruang itu kan terbentuk jejaring juga, makanya kan urgensinya paling enggak itu kan kita butuh namanya yang space itu, ruang untuk bergerak bersama. Okay. Untuk pengembangan 17 subsektor tadi di samping sudah dibentuk Komite Ekonomi Kreatif, Blora Creative Space juga dilaksanakannya Blora Creative Festival yang tahun 2025 ini insya Allah yang ketiga. Gitu. Luar biasa, artinya dari terbentuk
hostnya Kak Eka di Kabupaten Blora, melihat progresnya yang saya pikir cukup konsisten dan cukup masif begitu, ini menurut saya sesuatu hal yang tidak biasa di Blora khususnya, dan luar biasa itu progresnya cepat dan bisa dinikmati masyarakat luas gitu. Termasuk tadi BCS itu apakah terbuka untuk umum atau siapa saja bisa Siapa saja pelaku kreatif memaksimalkan. bisa mengakses BCS. Luar biasa teman-teman Kak Eka Dan Blora terima ini kasih cukup ya kepada progres sekali. Bapeda, kepada Dinpora Dinpora Bubar Bubar dan lah. Bapak Bupati yang sangat mendukung atas lahirnya BCS ini. BCS. Dan satu lagi, perhatian pemerintah Blora itu juga mereka bekerja sama dengan pihak swasta, dalam hal ini dengan Exxon Mobil Oh, oke. dalam pendirian Kalau nggak salah Kreko, Kreko ya. Kreko itu ya. Kreatif Joko ya. Tepu Kreatif Community. Community. Nah, itu kan berarti pemerintah Kabupaten Blora ada perhatian memberikan atau menyediakan ruang publik untuk para pelaku kreatif ini. Artinya dalam hal ini peran pemerintah kabupaten juga sangat urgent Sangat dalam urgent, ya. pengembangan ekonomi kreatif di Ya, Kabupaten betul. Blora ya. Kalau isu nasional kan ekonomi kreatif kan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru kan Mbak. Oke. Jadi kan paling enggak pemerintah daerah juga merespon tentang itu bahwa industri kreatif itu enggak melulu tentang industri tentang padat modal, padat karya, tapi industri kreatif menuju ke padat cipta gitu loh. Yang berubah dengan IP juga nanti kan. Kalau semisal kayak film Jumbo yang baru hype ini kan, menumbuhkan IP-IP yang bahkan itu ya industri kreatif ini bisa dibisniskan gitu loh secara ekonomi gitu. Artinya ada ekosistem ekonomi di Iya, dalam iya. sektor kreatif itu ya, Iya, dalam industri iya, kreatif iya. seperti itu. Memang kalau kita rasa bersama ya selama ini dalam industri kreatif itu challenging-nya memang di situ kan, bagaimana kita menumbuhkan ekosistem perekonomian Iya. dalam perputaran karya kreatif begitu. Dan di sini ekonomi kreatif kemudian berperan untuk menjadi salah satu platform bagaimana menumbuhkan ekosistem tersebut begitu ya. Cuma ada satu Mbak Vero. Gimana itu? Sebelumnya mohon maaf ya. Oke. Meskipun progres dari pemerintah daerah sudah sangat bagus, tapi ada satu yang perlu digarisbawahi bahwa selama ini koordinasi dan komunikasi antar OPD juga dengan para pelaku ekonomi kreatif masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Gitu. Semoga yang ke saya depan rasa ya itu kita yang masih agak kurang di situnya, Mbak. Gitu. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara OPD Iya, dan iya, iya. para pelaku. Soalnya kan ekonomi kreatif. katakanlah gini Mbak, kreatif itu teman-teman kreatif kan identik dengan namanya idealis toh. Betul. Bisa Idealisnya menunjukkan iya. pada geraknya cepat Betul, ya. Idealisnya masih kuat. Kalau kita hubungan dengan bisnis itu kan kita, makanya kayak ini tuh terbentuk kan sebagai jembatan lah, sebagai bridging, mungkin mak comblangi kan katakanlah. Mak comblangi antara pemerintah mungkin sama pelaku Pelaku kreatif kreatif, dan pihak-pihak pemilik swasta. modal gitu kan. Makanya kan skema pentahelik ya Pentahelik, kayak ABCDGM kata dari akademisi, B-nya itu bisnismen, C-nya community, media itu kan sangat diperlukan sekali untuk kolaborasi ini. Soalnya kata kunci ekosistem kreatif ini itu kan di kolaborasinya Mbak sebenarnya kan Mbak. It's happen. Let's take it as a process. Semoga ini nanti OPD terkait juga bisa terlibat aktif begitu ya. Saya jadi penasaran ini Mas Adi sebagai pelaku ekraf Blora gitu. Kira-kira menurut Mas Adi dalam perjalanan ekonomi kreatif dan khususnya Kak Eka dan juga teman-teman pelaku ekraf yang lain begitu. Kira-kira di Blora ini kan ada kuliner ya, subsektornya ada kuliner, kriya, fashion, musik, film, and many more. Itu kira-kira yang tumbuh secara organik di Blora itu subsektor apa, dan kira-kira apakah teman-teman KEK ini punya skema yang sudah dikomunikasikan dengan Pemkab untuk kemudian menjadi satu roadmap misalnya, oke nih Kabupaten Blora potensi yang paling besar ini dulu yang kita naikkan, semacam timeline atau outline begitu, apakah ada Mas Adi?
Ya sebenarnya pasti ada Mbak. Melalui kajian kemarin yang dilakukan Bapeda ya, secara kajian akademis itu kan muncul 3 kan. 4 ya, sorry 4. Ada namanya seni pertunjukan yang pertama, terus subsektor kuliner, terus fashion, sama kriya. Dan itu yang mungkin kalau di kancah nasional ya 3 tersebut itu yang paling masif sebenarnya. Tapi kalau di Blora kan kita berusaha mapping hidden talent lah, hidden talent. Talent-talent yang mungkin masih belum show up sebenarnya. Makanya kan ketika kita ngadain festival aircraft yang pertama itu kan kita punya tema namanya lokalitas menembus batas. Makanya kita mencari lokalitas menembus batas. Ya, makanya kita mencari hidden talent sebenarnya di Blora yang belum pernah ke show up. Karena dengan kolaborasi kata kunci itu mungkin teman-teman bisa saling sharing, terkoneksi dan sebagainya sih. Dari yang empat subsektor tadi, ada pertunjukan, kemudian kuliner, fashion, kriya. Saya jadi penasaran gitu. Kira-kira bisa disebutkan nggak misalnya untuk subsektor pertunjukan itu apa produknya kalau boleh tahu? Kalau seni pertunjukan kan kita punya potensi namanya barongan, Mbak. Barongan kan udah tersebar di semua desa di Blora kan, ada grupnya semua kan, hampir mungkin di Dukuhan ada. Cuma kan perkembangan ini barongan ini mau jadiin apa sih? IP-nya sebenarnya kalau diturun ke IP, propertinya, terus turunan produknya, seperti makanya kan kita coba kita sama teman-teman coba kita pecah ini barongan bisa dijadikan mungkin jadi animasi, jadi merchant apapun, jadi produk IP yang mungkin festival tahunan seperti itu. Makanya kan dari teman-teman komunitas ya pernah namanya kolaborasi antara seni barongan, pertunjukan ketoprak, terus pertunjukan tayub dijalin satu. Itu pun ya alhamdulillah kemarin animonya juga besar di masyarakat untuk apresiasinya lah gitu, Mbak. Makanya kan hidden talent itu kan yang di luar subsektor yang saya sebutkan kayak mungkin kriya. Kemarin ada teman-teman dari Ngawen itu peso itu Mbak, kerajinan peso itu udah tembus pasar ekspor juga. Nah, itu maksudnya penciptaan pisau? Iya, pisau untuk ini sih lebih difokuskan kayak hiasan, kayak hiasan, aksesoris gitu ya. Gitu. Apa yang unik dari pisau? Kenapa itu menjadi satu prioritas produk daripada aircraft? Kalau boleh tahu, ini saya soalnya baru dengar pisau gitu ya. Kalau saya lihat ini detail produksinya Mbak, dia kan dua-duanya mungkin yang bisa produksi yang di Indonesia itu lebih detail dengan karakter khas kayak variasinya mungkin, terus di Indonesia hanya ada desainnya mungkin ya, desainnya. Salah satunya di Blora. Indonesia hanya 2. Salah satunya di Blora. Gitu. Pesonya itu diukir yang sangat detail gitu loh, Mbak. Umpama ada ukiran berbentuk kijang atau apa itu detail banget di peso tersebut. Di besinya? Di besinya, bukan di gagannya tapi di besinya. Dan isu itu juga bahan bakunya juga dia kan bahan baku bekas Mbak, limbah gitu loh. Limbah. Dan isu limbah itu sangat menarik juga untuk pasar ulang. Besi limbah gitu. Yeah. Luar biasa. Saya jadi makin penasaran gitu dengan tadi ada pisau dan kalau jadi pertunjukan kriya kemudian fashion gitu. Kira-kira kalau fashion yang itu saya sempat lihat ada beberapa orang pakai jaket yang sama. Ini salah produk fashionnya dari Mbak En kan, dia kemarin Mbak En juga terlibat di KEK juga. Beliau juga support untuk desainnya untuk kan kalau jaket kan biasanya cuma jaket biasa atau ada variasinya. Makanya kalau ada ekonomi kreatif itu ada nilai tambah gitu loh. Mungkin kan kekayaan intelektualnya. Betul Mbak. Jadi kalau UMKM kan kita beda sama namanya produk aircraft lah, biasanya ada nilai tambah gitu, dari produk yang biasanya. Baik, dari sekian subsektor tadi yang sekiranya potensial di Blora gitu, saya ingin bertanya untuk berdua gitu, untuk Cak Rud dan Mas Adi,
kira-kira yang punya daya saing tinggi untuk kemudian kita kontestasikan baik di level nasional dan global itu yang mana? Kalau harus dipaksakan menyebut satu gitu misalnya. Sebenarnya ya gini Mbak, kan hampir 2 tahun ini kan kita mapping namanya teman-teman yang apa ya, hidden potensi lah, potensi yang masih tersembunyi. Coba kita cluster. Cuma kalau menurut kajian dan apa ya namanya potensi ada Blora bahwa seni pertunjukan itu salah satu potensi juga. Maksudnya kan seni pertunjukan kan pelibatannya enggak pelaku yang di industri tersebut. Coba dia bisa kolaborasi namanya bisa kolaborasi dengan fashion, terus make up-nya. Makanya kan seni pertunjukan itu dampak apa ya, lebih berdampak sih sebenarnya. Lebih berdampak dari subsektor kuliner juga bisa masuk. Kalau seni pertunjukan kan begitu ada seni pertunjukan auto ini kan mulai dari anak kecil terus sampai dewasa, belum pelaku yang UMKM kecil-kecil seperti pedagang kecil dan lain sebagainya itu terlibat juga sebenarnya. Saat ini kan KEK sedang melakukan pendataan dan pendataan potensi. Ya. Kita sudah mengetahui bahwa di Blora ini ada 4 subsektor yang bisa diunggulkan tersebut. Nah, dari 4 ini seperti kata Mas Adi tadi, untuk seni pertunjukan itu kan bisa menjadi lokomotif untuk 3 yang lain, dan bahkan bukan hanya 3 ini ya. Dari seni pertunjukan kan otomatis melibatkan fashion, kuliner, juga untuk detail-detail pertunjukannya, mungkin batiknya, mungkin kalau barungan mungkin ukirnya itu kan detail itu di krianya, juga nanti bisa menarik fotografi, audiovisual, video dan lain-lain. Jadi kalau ini kita hubungkan dengan pertanyaan yang tadi mungkin belum terjawab terkait penyusunan roadmap gitu ya. Memang secara tertulis baku kita belum mempunyai roadmap ekonomi kreatif. Tetapi langkah-langkah yang dilakukan sudah ada. Jadi pertama pada waktu Bapak Bupati mengukuhkan KEK, beliau berpesan salah satunya adalah KEK ini diharap untuk bisa menyusun roadmap ekonomi kreatif di Blora. Itu salah satunya. Terus yang kedua, kita melakukan pendataan potensi tadi. Itu kan dalam rangka untuk menyusun roadmap ekonomi kreatif tadi. Yang tidak kalah juga dengan berdirinya BCS. Di situ bisa terjadi saling kolaborasi antar pelaku, mungkin untuk sekedar istilahnya ya, para pelaku itu untuk menunjukkan dalam tanda kutip eksistensinya. Nah, itu di situ kan akhirnya kita akan tahu potensi-potensi yang ada di Blora itu apa saja. Itu bisa menjadi langkah-langkah awal kita menyusun roadmap ekonomi kreatif yang ada di Blora. Tapi yang tadi belum terjawab gitu, kalau harus menyebut misalnya satu subsektor atau satu produk yang sekiranya kita lihat hari ini bisa nih ada potensi daya saing di level nasional ataupun global dengan segala isunya gitu. Kira-kira dari Cak Rud dan Mas Adi gitu, bisa nggak kasih saya satu saja? Kalau dari sisi banyaknya atau hampir meratanya desa-desa di Blora yang mempunyai barungan, itu berarti seni pertunjukan. Tapi kalau dari sisi bahan baku yang saat ini insya Allah tinggal di Blora, hanya ada di Blora, yang lain ada tapi sudah mulai menipis, itu kria kayu jati. Kria kayu jati. Ya, Blora kan punya kayu jati dengan gimbal yang unik. Gimbal ya lebih. Ini kalau di kreativitasi dengan sangat bagus, dengan tentunya dengan inovasi dan kreativitas para pelaku, ini sangat bisa bersaing di bukan hanya nasional, bisa internasional. Jadi kalau untuk menunjuk, saya bisanya 2, 1 nggak bisa. Oke. Nah, kalau Mas Adi gimana? Mas Adi, monggo gimana? Saya rasa sih lebih di saya sendiri Mbak, itu yang kekuatan SDM sih lebih di seni pertunjukan. Barungan itu
kita belum bisa, saya rasa belum bisa memaksimalkan IP-nya itu loh, itu propertinya. Makanya kan Karena Barongan juga ternyata dipentaskan di kota-kota lain, artinya betul. mereka juga memproduksi itu Iya. gitu ya. Sebenarnya kan nggak melulu ini dipentaskan, tapi kan bisa jadi mungkin dibuat versi seperti Jumbo lah katakanlah. Oke. Buat versi seperti apa lah. Itu kan perlu kolaborasi sama teman-teman di industri kreatif itu Mbak. Apa ya, menurut saya unik juga sih Barongan ini. Ya mungkin di kota yang lain ada, tapi animo dari lokalnya itu apa ya, audiensi lokalnya ya juga menarik sekali, bahwa setiap ada Barongan pasti akan ramai juga. PR panjang juga ya ketika kita bicara tentang daya saing gitu, akhirnya kan kita menghadapi atau berhadapan dengan beberapa produk dari luar yang sekiranya di luar nggak ada tapi di Blora ada, dan itu bisa kita jadikan untuk potensi daerah gitu ya, termasuk tadi ada Kayu Jati, ada Gembol, ada juga Barongan gitu. Lalu ini saya melihat challenging-nya begitu ketika pemerintah kabupaten dan teman-teman di KEK sudah berkolaborasi untuk kemudian mengakomodir ini, baik dari segi kekayaan intelektualnya dan juga produknya begitu, sebagai platform lah ya untuk distribusi dan sebagainya. Apakah itu cukup untuk kemudian berkomunikasi dengan para pelaku aircraft gitu misalnya? Bagaimana Mas Adi dan Cak Rud dan juga pemerintah kabupaten ini mencoba untuk bicara dengan teman-teman pelaku gitu? Apakah itu sudah menjadi apakah komunikasinya itu sudah efektif begitu untuk kemudian sama-sama menyadari bahwa ini loh kita punya potensi kria Gembol Kayu Jati gitu. Kira-kira ini bisa kita jadikan produk unggulan untuk bersaing di kancah global misalnya internasional gitu. Bagaimana komunikasinya terjalin dengan para pelaku? Begitu Mas Adi dan Syarud. Kalau sama pelaku sih kita udah upayakan semua Mbak ya. Dari kemarin ada pendataan kata kreatif ya Cak ya. Kita juga mendatangi langsung ke para pelaku kemarin, kebetulan di daerah selatan, di Randu Belaton sama teman-teman komunitas yang pembuat patung ya Mbak ya, patung Gembol yang lebih mungkin lebih senior lah ya. Mereka lebih senior, mengerti karakter bahwa Gembol ini punya potensi yang besar. Dan alhamdulillah kemarin pada waktu ada event Pramudia 100 Abad kemarin kan Budolo. Festival Blora ya? Betul. Ya. Budolo juga hadir, kebetulan Budolo juga pematung. Coba kita antara pematung ini kelas nasional nggih, Budolo nggih, sama pematung lokal ini kan coba komunikasi baiknya gimana, terus pemasarannya seperti apa ya sejauh ini dari kita sih coba menjembatani ya, misal kita punya program A, terus kemauan si komunitas seperti apa kan gitu, kita terkoneksi lah. Bila kan kemarin kebetulan ada Budolo datang, makanya kan seni-seni yang aircraft yang lain ya, coba kayak kemarin kita punya namanya Sinema Sabtu juga kan gitu kan. Coba kita yang baru launching kemarin itu. Ya, coba kita ini sih coba kita jembatani dari pemerintah daerah, komunitas, terus masuk ke lingkungan pendidikan. Ya alhamdulillah responnya ya cukup baik. Cuma kan kita menjaga konsistensi itu ya. Ya, yang saya tanyakan begitu, mungkin bisa dijawab oleh Cak Rud. Untuk komunikasi dengan pelaku itu kalau dari sisi Komite Ekonomi Kreatif, baik tingkat nasional maupun lokal, itu ada 5 pendekatan. Jadi yang pertama kita melakukan pendataan potensi, itu salah satu pendekatannya untuk melakukan komunikasi dengan mereka. Yang kedua tentu fasilitasi. Nah, terus ada lagi yang namanya untuk digitalisasi. Oke, ada digitalisasi yang dari blora.com kita juga ada Mbak, web itu Mbak. Terus, sudah ada platform pemasarannya ya? Itu salah satu pendekatannya untuk akses pasar juga. Bagaimana kita mendorong mereka
katakanlah mungkin bisa masuk ke pasar online atau gimana gitu. Terus inkubasi gitu. Jadi dari 5 pendekatan tersebut kita ada yang sudah bisa memfasilitasi tapi ada yang belum, Mbak Vero. Jadi umpamanya kayak inkubasi, kita kan masih belum secara penuh dan tuntas soalnya untuk melakukan inkubasi tersebut. Maksudnya yang penuh sampai beberapa tingkatan. Beberapa kelas lah. Cuma langkah awal sudah kita lakukan. Berkaitan dengan Sarpras juga sih Mbak. Gitu. Ya gitu. Sarpras maksudnya? Kan kita punya ruang namanya BCS kan. Oh iya, masih proses untuk memperlengkapi Sarpras ya. Oke, bisa baik. memaksimalkan di situ. Oke. Jadi ini agak keluar dari konteks apa istilahnya ya, sistem di ekonomi kreatif atau secara kelembagaan ya. Artinya begini, kalau Cak Ruth dan Mas Adi ini kan memang sudah menjadi pelaku ekraf ya, terlepas memang inisiator di KEK. Saya ingin tahu gitu, bagaimana respon para pelaku di luar? Artinya begini, kita lihat banyak sekali seniman atau mungkin pengusaha yang memang terlibat dalam 17 subsektor tadi gitu. Bagaimana respon mereka terhadap gagasan ekraf begitu? Gagasan ini dalam makna secara ini ya general, karena kita juga punya Kementerian Ekonomi Kreatif begitu. Sehingga pun turun di daerah gagasan itu akhirnya menjadi penting gitu untuk disadari masyarakat luas. Tetapi dalam konteks Blora gitu, bagaimana Cak Ruth dan Mas Adi ini melihat respon para pelaku yang sekiranya pelaku kreatif ya, di mana itu sekiranya bisa untuk kemudian diakomodir menjadi produk ekraf begitu. Apakah mereka merasa what is this? It's something new, dan mereka merasa asing, gue agak butuh misalnya, atau apa ada antusiasme? Terlepas dari persoalan pemerintah kabupaten atau persoalan KEK di dalamnya gitu ya. Artinya sebagai pelaku, bagaimana Cak Ruth dan Mas Adi melihat respon teman-teman kreatif? Kalau saya melihatnya responnya sangat bagus, Mbak Vero. Bagus ini gimana? Itu saya lihat dari ketika kita 2 kali mengadakan Blora Ekraf Festival, itu yang mau ikut atau yang mau terlibat di dalamnya itu sangat banyak. Cuma kita kan terbatas dengan tempatnya. Kalau kita tampung semua, tempatnya nggak cukup. Itu saya lihat, kalau saya lihat dari 1 poin itu responnya sangat bagus. Juga di samping itu ketika kita melakukan kunjungan ke para pelaku, umpamanya seperti yang tadi dijelaskan Mas Adi, ketika kita melakukan pendataan dalam rangka untuk dalam rangka berusaha agar Blora menjadi salah satu masuk ke jaringan kata kreatif nasional, kita mengunjungi para pelaku, itu respon mereka juga bagus. Jadi mereka berkumpul sendiri dengan ya kalau orang berkumpul kalau di Blora ya itu kan mesti ada kopinya, ada macam-macam, itu mereka sendiri yang menyediakan. Ya secara organik lah. Secara organik mereka seperti itu. Jadi kita datang itu sudah ada kopi, ada jagung godok, ada ketela dan lain-lain lah. Menarik. Kalau mereka tidak respon kan nggak mungkin seperti itu. Padahal kita itu siapa kan gitu toh. Juga mau baru mengenalkan diri gitu. Itu saya kira itu. Kalau Mas Adi gimana pengalaman yang dijumpai di lapangan atau selama proses KEK ini berlangsung dan BCS juga udah dibuka. Bagaimana Mas Adi melihat respon teman-teman pelaku kreatif dengan adanya gagasan ini? Ini namanya juga mesin pertumbuhan baru Mbak ya. Okay. Juga perlu sosialisasi, kita kencengin. Salah satu mungkin pendekatannya Cak Ruth bener ya. Event Ekraf Fest itu kan sebuah mungkin hajatan teman-teman pelaku ekraf. Di sana pelibatannya enggak melulu tentang ini teman-teman yang sudah berkecimpung, bahkan yang mungkin kelas pelajar pun kita libatin. Kemarin ada sayembara logo HUT Blora. Itu kan juga ibaratnya kita kasih stimulus buat teman-teman pelajar juga. Oh ternyata KEK itu juga turut
turut hadir di sana untuk memfasilitasi mereka untuk kreativitasnya mereka untuk menjadi untuk sayang baru logo tersebut kan Mbak. Ini salah satunya tuh. Alhamdulillah kemarin dalam event di Ekrafest itu banyak barang yang juga laku Mbak. Barang juga direspon juga ada banyak yang direspon juga. Gitu. Dan kedua mungkin pendekatan kita kan ada namanya Semarak Jejak Kreatif itu yang diinisiasi dari Pemprov Jateng gitu Mbak. Jadi kita di lokal juga main dan alhamdulillah kita juga terima undangan di skala provinsi. Insya Allah besok Juni pertengahan kita ada nanti produk-produk kita pamerkan di Wonosobo Mbak. Ini Mbak. Ya mungkin teman-teman yang kepengen tahu produk kita monggo berkunjung di alun-alun Wonosobo besok di pertengahan Juni ini. 14-15 nanti tanggalnya insya Allah kita ada di sana. Nanti ada produk-produk potensi Blora yang kita pamerkan di sana Mbak. Enggak melulu tentang produk, bahkan ini kan ada produk film juga dari karya-karya teman lokal kita puterin juga di sana untuk kita tetap Juni ini ya? Juni ini. Luar biasa. Jadi saya jadi semakin tahu begitu ya sebagai anak daerah yang baru pulang dan mengenal kembali daerah di mana saya lahir gitu. Dengan adanya ini saya jadi lebih tahu gitu dan mungkin teman-teman kreatif di luar sana juga supaya lebih mengenal bagaimana potensi daerahnya dan ternyata ada platform yang itu menjadi bridging begitu ya untuk menjadi let's say panggung distribusi dan juga bentuk apresiasi secara intellectual property begitu ya Cak Rud dan Mas Adi. Nah, sebelum kita tutup nih karena sudah hampir 1 jam gitu dan saya ingin bertanya lagi-lagi di luar ini ya, di luar persoalan kelembagaan begitu ya. Bagaimana Cak Rud dan Mas Adi membayangkan gitu kira-kira 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu dengan segala potensi daerah yang ada, dukungan pemerintah kabupaten dan juga antusiasme para pelaku kreatif begitu ya. Bagaimana Mas Adi dan Cak Rud membayangkan Blora ini akan seperti apa gitu? Apakah Blora dengan organiknya, dengan otentisitinya yang kita kenal sebagai daerah hutan begitu atau ini akan menjadi semacam semi urban city atau seperti apa Cak Rud dan Mas Adi membayangkan? Ya kalau melihat Blora kan bukan kota arus utama Mbak, tapi kan dengan digitalisasi ini kan kita bisa menembus kemana-mana sebenarnya kan Mbak. Kalau membayangkan kan ini kan isunya lebih aku sendiri ya lebih trust ini kan, kepercayaan antara publik dan pemerintah dengan pelaku kreatif itu bisa terbentuk sih sebenarnya Mbak. Kalau bisa terbentuk secara maksimal mungkin kan lebih signifikan. Apalagi kita juga punya BCS kan buat ruang teman-teman untuk berjejaring, terus untuk membuat kolaborasi, terus melakukan aksi. Saya rasa mungkin lebih penguatannya mungkin kalau di Sasprasnya BCS itu sendiri, kalau kita bisa akses secara daily dan berkelanjutan, aku yakin industri ini, kalau ekosistem habit yang baik, habit kreativitas terbentuk, aku yakin kan tumbuh dengan organik itu Mbak, tanpa ada stimulus pemerintah pun, kalau kita kasih ruang, kalau kasih Saspras, aku yakin tumbuh ya secara organik akan lebih masif lagi. Bisa dibayangkan ya Blora akan tumbuh secara organik. Betul. Apalagi kan head hidden yang talent itu kan juga belum aku rasa kita masih menggali sekitar 20-30%, belum semua hidden yang hidden teman-teman hidden kreatif teman-teman belum muncul juga gitu sih. Kalau dari Cak Rud gimana Cak Rud? Atau mungkin satu kata boleh gitu. Blora kota sinema gitu misalnya atau gimana? Cak Rud melihatnya. Kalau saya membayangkan itu gini. Kalau ekosistem ekonomi kreatif sudah terbentuk dan berjalan di Blora, saya membayangkan ini Blora akan menjadi pusat kreativitas budaya Jawa semi pesisiran. Wow, ini menarik ini teman-teman. Kita akan mengenal Blora menjadi pusat kreativitas
budaya semi semi pesisiran. Wow. Karena letak Menarik Blora yang sekali nih. tidak terlalu pedalaman tapi juga tidak di pesisir. Nah, kita melihat di Blora kan Barungan hampir setiap desa ada. Di Blora ada tokoh Pramudia Anantatur, ada Bapak Pers Nasional Tirto Adi Suryo. Nah itu kalau kita bisa membungkusnya dalam konten kreatif atau pertunjukan semi modern kan itu kan sangat bagus. Juga Blora akan menjadi pusat center heritage minimal tingkat Jawa Tengah lah. Jadi menjadi center heritage hub Jawa Tengah bagian timur, di ujung timur. Di ujung timur ya. Nah, kan di Menarik Blora gitu. juga banyak heritage yang apa? Apalagi Yang minyaknya. Minyaknya juga, terus apa itu? Ada Heritage pegunungan juga. Kendeng dan lain sebagainya. Termasuk ada kita punya goa, ada kemudian di Gua Terawang, ada di beberapa waduk. Kalinanas yang Sungai Purba dan lain sebagainya itu. Itu juga menjadi concern di Ekraf ya, Cak Rut? Ya dulu pas kalau nggak salah tema festival kedua kita Mbak. Kita kan ngangkat festival Kedua dulu ya. pertama yang menembus batas itu kan. ya. Itu kan desainer kita Mas Yoga itu kan ini munculkan gajah purba dengan desain gajah purbanya. Kalau ini bisa memang nantinya berjalan Ya, 5-10 tahun ke depan, bayangan saya itu ada desa kreatif. Mbak. Mungkin desa A, berarti ini desa kreatif umpamanya batik khas Blora. Desa ini desa kreatif untuk kriya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi masing-masing desa itu menjadi desa kreatif yang apa sifatnya? Rural apa gitu. Satu desa dengan satu tematik ya, desa tematik rural atau apa itu. Luar biasa sekali. Semoga diskusi ini bisa menjadi jembatan ya untuk ke depan, 10 tahun ke depan, siapapun yang akan terlibat di dalam KEK, siapapun yang akan terlibat di dalam elemen pemerintah kabupaten, begitu, dan sepertinya ini juga akan menjadi cita-cita bersama gitu. Bagaimana Cak Rut dan Mas Adi tadi membayangkan Blora 10 tahun ke depan gitu kan. Jadi mungkin juga ini bisa menjadi refleksi oleh daerah-daerah yang sekiranya mirip dengan Blora gitu, bahwa ternyata dalam membangun potensi Blora ini kita juga tidak melupakan bagaimana kabupaten ini lahir dan memiliki peradabannya gitu, melibatkan sejarah sehingga kita bisa menggali potensi daerah masing-masing dengan tentu dengan cita-cita ke depan gitu, dan bersama-sama berkolaborasi baik dari pelaku kreatif, dari elemen pemerintahan, dan juga tentu para pegiat ekonomi kreatif begitu. Saya rasa sebuah daerah, sebuah kota atau kabupaten akan kemudian mampu menunjukkan who they are, begitu kurang lebih gitu. Kreativitas bukan hanya masalah hiburan, tetapi menjadi tulang punggung ekonomi dan jati diri Blora ke depannya. Luar biasa, luar biasa. Kalau boleh saya ulang, kreativitas itu tidak hanya sekedar hiburan, tetapi bisa menjadi tulang punggung ekonomi dan jati diri Blora. Wow, speechless, luar biasa. Terima kasih sebelumnya Cak Rut dan Mas Adi sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di Beta yang memang ini adalah perdana. Jadi Mas Adi dan Cak Rut, terima kasih sudah menjadi bagian dari pembuka Beta episode pertama. Dan juga teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di Beta episode berikutnya. Terima kasih.